Rara. Saya Gesa Najwa Sakit. Saya Rahma Fatimah. Saya Nurul Oktaviani. Disimak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raga Bauzantara dari kelompok 4. Saya ingin memperkenalkan apa itu kubus. Yang pertama, kubus memiliki titik-titik mempunyai 8, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Lalu yang kedua ada garis. Garis kubus memiliki 12, yaitu A, B, A, D, A, E, C, D, B, C, B, F, E, F, F, G, C, G, G, H, E, H, dan D, H. Lalu yang ketiga, kubus memiliki bidang. Bidangnya ada 6, yaitu A, B, C, D, yaitu bidang bawah, E, F, G, H berada di bidang atas, lalu A, B, E, F berada di bidang depan, C, D, G, H berada di bidang belakang, A, D, E, H berada di bidang kiri, lalu F, B, C, G berada di bidang kanan. Lalu yang keempat, kubus memiliki kedudukan garis terhadap garis, yaitu AC dan EG, BD dan FH, AH dan BG, EB dan KC, AF dan DG, lalu ED dan FC. Ini saya akan menjelaskan tentang diagonal sisi. Diagonal sisi ini terdapat dari sisi A, B, dan E yang terdapat pada gambar kubus. Lalu kita keluarkan mencari diagonal sisi antara sisi B ke E. Masuk rumus BE A pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah AE pangkat 2. Lalu turunkan ke bawah sama dengan A pangkat 2 tambah A pangkat 2. Lalu hasilnya 2A pangkat 2. Lalu BE sama dengan akar 2A pangkat 2 sama dengan A akar 2. Lalu di sini saya akan menjelaskan diagonal ruang. Diagonal ruang itu dari atas sisi B, C, dan E. Di sini kita mencari jarak C ke E karena mereka beda bidang. Lalu masuk rumus CE pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 tambah BF pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah BE nya tadi kita sudah mencari, hasilnya A akar 2 pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah 2A pangkat 2. Hasilnya 3A pangkat 2. Lalu CE sama dengan akar 3A pangkat 2. Hasilnya adalah A akar 3. Akan dilanjutkan oleh Gaitsa untuk menjelaskan soal jarak titik ke garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaitsa dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang jarak titik ke garis. Di sini ada kubus yaitu A, B, C, D, E, F, G. Dan kita akan bikin garis E, B, G sama E. Lalu dipindahkan ke samping. Jadi panjang rusuk A ke B itu 10 cm dan di sini E ke G karena dia diagonal bidang maka 10 akar 2. Masing-masing akan 10 akar 2 karena dia diagonal bidang. Kemudian kita mencari E ke P karena dia setengah dari E ke G jadi 5 akar 2. Kemudian kita cari B ke P. Rumus BP itu adalah BP kuadrat sama dengan BE kuadrat dikurang EP kuadrat. BE kuadrat adalah 10 akar 2 kuadrat dikurang EP kuadrat adalah 5 akar 2 kuadrat. Kemudian kita jumlahkan jadi 200 dikurang 50. Kita kurangkan menjadi 150. 150 kita akarkan karena di sini B kuadrat. Jadi akar 150 adalah 5 kali 6 akar. Kita jumlahkan menjadi 5 akar 6. Dari saya akan dilanjutkan oleh Rahma. Terima kasih untuk guide saya yang telah menjelaskan jarak titik ke garis. Di sini saya Rahma Fatimah akan menjelaskan tentang jarak titik ke bidang. Di sini ada kubus ABCD EFGH. Yang dicari adalah jarak titik C ke bidang BDG. Pertama-tama ini kan ada segitiga BDG yaitu, lalu ini ada segitiga OCG. Di sini ada CP yang titik tegak lurus. Nah, di sini ada AC yaitu akar 8 akar 2 karena AC ini diagonal bidang. Sini kita cari OC. OC setengah kali AC. Setengah kali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2.
Setelah itu kita mencari OG. OG sama dengan GC kuadrat ditambah OC kuadrat. GC-nya adalah 8 kuadrat dan OC-nya 4 akar 2 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64, 4 akar 2 kuadrat sama dengan 32. Semuanya ditotal jadi 96. OG sama dengan akar 96. Akar 96 adalah 16 kali 6 yaitu 4 akar 6. Setelah itu kita mencari titik CP dengan rumus setengah dikali OC dikali GC sama dengan setengah kali OG kali CP, yaitu setengah OC-nya adalah 4 akar 2, GC-nya 8. Di sini setengah, OG-nya 4 akar 6, yang dicari CP. Setengah sama setengah dicoret, terus habis itu 4 akar 2 dikali 8 sama dengan 4 akar 6 kali CP. Di sini dipindah dikali, jadi 32 akar 2 per 4 akar 6. Setelah itu ini dibagi, terus jadi 8 akar 2 per akar 6. Kita rasionalin pakai akar 6. 8 akar 2 dikali akar 6 adalah 8 akar 12, dan akar 6 kali akar 6 sama dengan 6. Akar 12 dipecah jadi 4 akar 4 kali 3 per 6. Jadi 8 dikali 2 akar 3 per 6 sama dengan 16 akar 3 per 6. Nah, ini dibagi 2 dan hasilnya adalah 8 akar 3 per 3. Terima kasih. Selanjutnya akan ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Nurul. Terima kasih kepada Rahma Khotimah yang telah menjelaskan soal sebelumnya. Saya Nurul Oktaviani dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang panjang proyeksi. Diketahui kubus AB, CD, EF, BH memiliki panjang rusuk 6 cm. Di sini ditanyakan soal A, B, C, D, dan E. Saya akan menjawab soal E dengan panjang rusuk AP pada bidang ACBE, karena soal A, B, C, dan D akan dijawab oleh Arif Yoga melalui aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra merupakan salah satu aplikasi yang membantu kita dalam membuat bidang ruang. Di sini panjang proyeksi AP pada bidang ACGE. Di sini kita menarik sudut dari A ke C, G, dan E. Di sini sudah ditemukan membentuk segitiga dan mencari tengah-tengahnya sebagai titik bantu. Kemudian dipindahkan menjadi AV dan E. Di sini A ke P sama dengan 6 akar 2. Dari E ke P berarti setengahnya menjadi 3 akar 2. Selanjutnya ada AP sama dengan 6 akar 2 karena ia merupakan diagonal bidang. Selanjutnya IP sama dengan setengah FH sama dengan setengah dikali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Selanjutnya AP sama dengan akar AF kuadrat dikurang VP kuadrat sama dengan akar 6 akar 2 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat sama dengan akar 72 dikurang 18 sama dengan akar 54. Akar 54 adalah 9 kali 6 kuadrat. Akar sama dengan 3 akar 6. Terima kasih. Untuk soal ABCD akan dijawab oleh Arif Yoga di aplikasi GeoGebra. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan aplikasi GeoGebra. GeoGebra merupakan salah satu aplikasi yang dapat membantu kita untuk mengerjakan matematika, salah satunya materi bidang 3 dimensi ini. Banyak sekali fitur yang disediakan di aplikasi ini, seperti fungsi sin konstan, vektor, dan masih banyak yang lainnya. Cara membuat kubus di aplikasi GeoGebra. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat kubus. Mula-mula tekan titik 3, lalu kita pencet 3D Graphics, lalu kita pencet titik 3 lagi untuk menghapus bagian sebelah kiri. Awalnya kita cari titik pusat. Di sini saya ketik A sama dengan 0,0,0 sebagai titik pusatnya. Lalu kita cari titik B-nya. Karena di soal panjang rusuknya adalah 6 cm, jadi untuk titik B-nya kita tulis 6,0,0.
Lalu untuk membuat sebuah kubus atau bangun ruang, kita pencet bagian yang seperti di layar, lalu kita pilih cube karena kita ingin bikin kubus, dan kita tentukan titiknya. Jika sudah, kalian bisa pencet titik 3 dan settings untuk merubah warna atau style yang Anda inginkan. Di sini saya memakai warna kuning dan transparan. Jadi itulah cara membuat kubus di aplikasi GeoGebra. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban contoh soal bagian A, B, C, dan D. Soal yang pertama adalah garis yang berpotongan dengan garis CG. Perlu kita ketahui bahwa garis berpotongan adalah garis yang apabila dihubungkan akan memiliki titik potong seperti gambar di layar. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, kita membutuhkan garis. Cara membuat garis, kita pencet yang seperti di layar, lalu kita tekan segmen. Nah, untuk jawaban poin A adalah garis FG, yang kedua ada garis HG, yang ketiga ada garis EG, yang keempat ada garis CB, yang kelima ada garis CD, yang keenam ada garis AC, dan yang terakhir ada garis HC. Sebenarnya jawabannya masih banyak, jadi yang saya sebutkan itu saja ya. Lalu kita hapus dan lanjut soal B. Soal yang B adalah titik yang terletak pada bidang ADGF. Untuk jawaban soal ini adalah semua titik yang berada di dalam bidang tersebut, maka itulah jawabannya. Untuk menjawab soal ini, kita harus membuat bidang dengan cara yang seperti di layar. Kita cari bagian poligon, lalu kita tekan di titik yang kita inginkan jadi bidang. Yang pertama ada A, G, F, dan D, lalu ke titik A lagi seperti semula. Jadi kita perhatikan bidangnya. Jadi jawabannya adalah titik ADGF atau titik itu sendiri, karena tidak ada titik lagi yang di dalam bidang. Atau jika kalian ingin menambahkan titik juga bisa ya, dan itu pun salah satu jawabannya. Untuk soal yang C ada titik yang terletak di luar bidang BCHE. Jadi untuk membuat soal ini awalnya kita harus membuat bidang seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. Kita pencet bagian poligon, lalu kita pencet di titik yang kita ingin jadikan bidang B, C, H ke titik E, kemudian ke titik B lagi. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui bahwa sebuah titik dikatakan terletak di luar garis atau bidang jika titik tersebut tidak dapat dilalui garis atau jauh dari bidang. Nah, kita lihat di layar, yang di luar garis bidang adalah titik A, D, G, dan F karena titik tersebut jauh dari bidang. Soal terakhir ada garis yang memotong bidang BCGF. Nah, untuk menjawab soal ini, awalnya kita harus membuat bidang dengan cara menu poligon, lalu kita cari titik yang ingin kita jadikan bidang. Karena yang ingin kita jadikan bidang adalah BCGF, maka kita tarik dari titik B, C, G, F, lalu ke B lagi. Nah, sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan dan titik itu disebut titik potong atau titik tembus. Jadi jawaban soal ini adalah, untuk menjawab soal ini kita harus membuat garis dengan cara segmen, lalu kita tarik dari titik ke titik. Untuk jawaban ini adalah ada garis AB, yang kedua ada garis AC, yang ketiga ada garis CD, yang keempat ada garis DG, yang kelima ada garis HC, yang keenam ada garis AG, dan yang ketujuh ada garis FD. Sebenarnya untuk jawaban soal ini masih banyak, tapi saya sebutkan segitu saja ya. Di sini saya akan membuktikan panjang proyeksi AF pada bidang ACGE di aplikasi GeoGebra yang sebelumnya dijelaskan oleh Nurul.
Sebelumnya, kita harus mengingat konsep proyeksi. Proyeksi dapat disebut juga dengan pencerminan. Proyeksi dilakukan dengan cara menjatuhkan titik atau titik tersebut pada garis tegak lurus terhadap bidang. Awalnya, kita harus membuat kubus terlebih dahulu dengan cara tekan garis 3 yang ada di kanan atas, lalu pilih menu New, lalu ke 3D Graphics, dan awalnya kita harus membuat titik pusat. Di sini kita pakai atau kita ketik 0,0,0, dan karena di soal panjang rusuknya 6 cm, jadi untuk titik B kita tulis 6,0,0. Jika sudah membuat 2 titik, lalu kita ke menu cube untuk membuat kubus, lalu kita tekan pada titik yang kita ingin jadikan kubus, yaitu di titik A dan titik B tadi. Setelah kubus sudah jadi, lalu kita tekan titik 3, lalu settings, lalu ke color untuk merubah warna. Di sini saya seperti biasa menggunakan warna kuning dan transparan. Awalnya kita harus membuat garis terlebih dahulu karena di soal adalah proyeksi AF, jadi kita harus membuat garis AF dengan cara cari segmen, lalu kita tarik dari titik A ke F, lalu membentuk sebuah garis. Seperti biasa, lalu kita harus merubah warna supaya kita tidak bingung dengan cara titik 3, lalu ke settings, lalu pilih warna yang Anda inginkan. Setelah itu, kita harus membuat bidang dengan cara membuat poligon, lalu tarik dari titik ke titik. Karena di soal adalah bidang ACGE, jadi kita tarik dari titik A ke titik C, ke titik G, ke titik E, lalu ke titik A lagi supaya membentuk sebuah bidang. Jika sudah membuat garis dan bidang, lalu kita harus mengingat karena ini adalah soal proyeksi, jadi kita harus membuat garis bantu. Di sini kita membuat garis dari titik H dan F, sehingga garis bantu yang kita pakai adalah garis H dan F. Di sini saya menggunakan cara yang lebih mudah. Saya tidak membuat garis, namun saya langsung membuat titik tengah dari garis HF tersebut dengan cara menu midpoint, lalu kita cari atau kita tekan di bagian titik tengah garis H dan F. Karena soal ini adalah panjang proyeksi, awalnya kita harus mengingat bahwa proyeksi adalah bayangan. Nah, proyeksi AF adalah titik tengah H dan F. Jadi, untuk menjawab soal ini, kita perlu menghitung jarak dari titik I ke titik A. Di sini kita buat garis dengan cara segmen, lalu kita garis dari titik I ke A untuk menandakan bahwa itu adalah yang kita cari pada soal ini. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah jawaban Nurul benar di aplikasi GeoGebra di soal panjang proyeksi AF terhadap bidang ACGE. Gimana caranya? Lanjut kita ke caranya. Jawaban dari Nurul Oktaviani adalah 3/6. Nah, untuk jawabannya kita cari di garis 3, lalu kita ke bagian view. Jika sudah, kita checklist bagian cas. Nah, kalau sudah di checklist, di situ kan sudah kosong atau masih kosong. Jadi di sana kita ketikkan distance. Jangan lupa untuk huruf awalnya kita caps lock ya teman-teman. Nah, jika awalnya sudah di caps lock dan kita sudah selesai mengetikkan distance, jangan lupa kita bikin atau kita ketik buka kurung,
Lalu kita ketikkan titik yang ingin kita cari jawabannya. Karena di sini kita mencari jawaban dari titik I dan titik A, jadi kita ketik titik I, titik A. Jangan lupa di caps lock juga ya teman-teman. Apakah jawaban Nurul benar? Dan boom, hasilnya adalah 3 akar 6. Jadi jawaban Nurul adalah tepat. Saya hanya membuktikan saja lewat aplikasi GeoGebra. Saya Arif Yoga, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami kelompok 4. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share ke teman-teman kalian. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian dan mudah dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.